Jack, balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri di Persija Insight. Kali ini gue mau ngebahas tentang ini agak sedikit kesal gue nih ngedengerin nih. Gue mau ngebahas tentang JIS yang masih belum bisa dipakai sama Persija Jakarta. Kenapa? Ada 5 poin di sini. Nanti gue akan sampaikan satu-satu dan gue akan ulas satu-satu. Tapi sebelumnya, gue minta lo subscribe dulu. Waduh, ini lo mesti subscribe gue. Terus lo like dan lo komen pendapat lo. Terus nih, gue sebenarnya kemarin PO itu udah gue tutup kaos yang edisi pertama gue, tapi gue juga punya ini. Nanti setelah itu gue bakal ini nih, gue ada ready stock beberapa. Nanti gue akan umumin, sekarang belum dulu. Setelah PO yang kemarin beres, gue akan umumin. Ini gue jual murah banget di bawah harga yang kemarin. Nih keren banget nih. Ini Persija Insight tulisannya ada tema-temanya agak sedikit bahasa Arab gitu. Jadi lebih nyunah, ya enggak? Oke, gue mau ini agak sedikit geram gue nih. Jadi Persija ini akan menjamu beberapa partai home, tapi nggak ada yang terdaftar di JIS. Di GBK pun nggak bisa. Di GBK nggak bisa karena masih renovasi. Paling di apa nih? Patriot nanti lawan apa nih? Lawan Persis, bukan Persis. Apa sih? Ada beberapa tim lah yang nanti akan ngelawan Persija, itu akan mainnya di apa nih? Di Patriot Canabaga. Nah, JIS kenapa nggak bisa dipakai? Kurang ajar nih. Jadi maksud gue nih, kalau misalkan apa namanya, gue nggak ngomong ada unsur politik di sini ya, tapi kalaupun ada jangan disangkut pautkan sama bola kok. Itu politik urusan kalian lah. Jangan sampai kita ini jadi korban untuk menikmati apa kemegahan stadion JIS ini. Oke, gue bacain poin pertama. Poin pertama adalah Stadion JIS. Nih gue sambil baca ya karena gue nggak hafal nih. Stadion JIS katanya masih memerlukan beberapa perbaikan, pengkajian ulang dan uji coba pelaksanaan sebuah pertandingan sepak bola, terutama jika melibatkan penonton umum atau supporter. Nah, ini yang pertama, kita udah pernah nyoba dengan stadion yang full 85.000 waktu itu, 85.000 sekian. Apa namanya, supporter dari Jackmania memadati waktu itu, dan memang ada sedikit apa namanya kendala yang pagar rubuh. Pagar rubuh itu gue udah bikin konten tersendiri. Itu bukan kesalahan dari kita, itu kesalahan dari sisi pembangunannya. Mungkin di poin pertama ini maksudnya catatan kayak gini. Jadi memang mesti dicoba. Kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu kelemahannya. Sekarang apa nih yang ngebolehin apa enggak itu PSSI berarti ya. Dia memutuskan belum bisa karena belum ada uji coba untuk penonton di dalam sini. Ya sekarang kalau nggak ada pertandingan di sana, kapan kita mesti uji coba kelayakan stadionnya? Kan otomatis harus ada pertandingan dan harus ada penonton, baru itu namanya diuji coba stadionnya. Kalau cuma dilihatin ya nggak ngaruh lah. Itu poin pertama. Ini gue sedikit agak emosi nih. Kedua, katanya nih, perlu disiapkan perencanaan sirkulasi kendaraan penonton dan ketersediaan lahan parkir pendukung maksimal 1.500 meter dari stadion. Jadi ada aja nih. Selain di stadion punya parkiran, harus ada lagi lahan pendukung 1.500 meter luasnya. Daerah situ mana ada lahan sebesar itu, 1.500 meter untuk lahan parkir tambahan. Jadi sayang amat, ini udah dibangun dengan nilai yang mahal, kok dipersulit untuk dipakai gitu. Maksud gue, nanti gue akan jelasin lebih detail di poin ketiga nih, ada tentang apa kapasitas lahan parkir. Saat ini area parkir untuk kapasitas 82.000 penonton di dalam stadion hanya 754, 21 difabel. Outdoornya 452 dan bis 68. Nih, ini alasan-alasan dia nih. Sedangkan dari FIFA Technical Recommendation bab 3.3.3, ya salam, ada 3.3. Halaman 58. Untuk stadion berkapasitas 60.000 harus disediakan tempat parkir untuk 10.000 mobil. Tempat parkir terpisah untuk bis harus disediakan, dia bilang. Untuk stadion berkapasitas 60.000 tempat duduk, parkir harus disediakan untuk sekitar 500 bis. Kata dia begitu, ini standar FIFA memang. Aduh, ribet urusannya nih. Ketiga, perlu ditetapkan area khusus tim drop-off, tim official, dan perangkat pertandingan yang terpisah atau tertutup. Udah ada. Gue karena kemarin waktu itu parkir di situ, gue udah ngeliat ini pagar pembatas. Terus dia bilang ada pagar pembatas pengamanan dan ketinggian area yang cukup dilalui oleh kendaraan bis tim. Berikut area parkir kendaraannya. Ini nanti kalau lu kepanjangan, gue tampilin di sebelah layar gue, atau di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ntar gue tampilin supaya lu bisa sambil baca ya. Yang keempat, poin keempat, penambahan pagar pembatas di beberapa titik area. Penonton yang mengantisipasi kerawanan yang mungkin timbul antar supporter tuan rumah dan supporter tamu. Kita nggak begitu, bos. Kita udah nggak pernah ribut lagi. Kita nih supporter yang paling dewasa di Indonesia. Udah nggak ada ribut-ributan lagi. Jadi kalau mau nyontoh itu dari
penonton yang ada di Jakarta, jangan penonton di tempat lain. Tempat lain masih pada rusuh, memang iya. Jakarta nggak ada bos, aman. Kita udah dewasa, kita cerdas, kita intelek. Oke, keempat tadi penambahan batas. Terus kelima, perlu dilakukan asesmen mendalam, terutama pengaturan akses penonton dan sirkulasi kendaraan dari perimeter luar menuju turnstile setelah semua pekerjaan konstruksi selesai guna memastikan keamanan sirkulasi. Jadi sirkulasi mungkin yang dikhawatirkan macet atau segala macam, mungkin itu maksudnya. Cuman yang harus gue perhatikan ini, yang poin yang paling penting buat gue tentang area parkir. Gue nanti akan kasih tahu apa tujuan. Ini memang area parkirnya memang sedikit banget di Stadion JIS ini, tapi ada tujuannya. Anies sudah pernah menyampaikan itu, gubernur kita. Saat ini, yang tadi gue bacain poinnya, area parkir untuk kapasitas 82.000 penonton di dalam stadion hanya 754. Sedangkan rekomendasi FIFA, tempat parkir untuk 10.000 mobil, tempat parkir terpisah apa segala macam. Nah, gue kasih tahu buat lu kayak begini. Anies Baswedan itu membuat stadion ini dengan banyak filosofinya, bukan filosofi, banyak tujuannya. Tujuannya apa? Kenapa kayak kemarin kita kan pernah main di situ ya? Dipersulit untuk parkiran mobil nggak bisa masuk. Terus untuk motor juga dipersulit parkir di situ. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kendaraan umum dipakai sama kita. Jadi nanti kan mau ada kereta di situ, nanti mau ada busway yang ke situ. Ini persis depan halte bis itu. Jadi kalau misalkan lu turun bis langsung lu stadion. Itu memang sudah didesain seperti itu. Kereta juga nanti lu turun di stasiunnya khusus buat di situ. Itu udah didesain sekeren itu untuk kendaraan umum. Jadi kita Anies Baswedan ini membiasakan kita untuk naik kendaraan umum dan dimudahkan aksesnya. Tujuannya apa? Yang pertama supaya tingkat kemacetan berkurang. Itu yang paling masuk akal. Jadi adanya kendaraan umum pasti kita nggak pakai kendaraan pribadi. Cuman kalau gue kan agak lumayan jauh jaraknya ya. Jadi gue kemarin ini pakai mobil ke situ. Tapi untuk orang-orang dekat daripada naik motor mendingan naik kendaraan umum. Kalau gue sih poinnya itu. Nah, kesimpulannya. Terus maksud gue, maksud gue gini, lu udah stadion bagus, ini jadi kebanggaan Indonesia, kenapa nggak ikut bangga gitu? Kenapa lu selalu, gue nggak ngomong orang personnya ya, gue ngomong lembaganya pun nggak gue sebut dari tadi. Cuman kenapa lu mempersulit gitu? Dari mulai awal pembangunan, dari mulai proses pembangunan, sampai itu udah jadi, masih dipersulit juga. Ini gubernur kita nih sabar banget nih, luar biasa nih. Nanti ada yang ngomong, wah ini buzzer Anies Baswedan. Bukan buzzer kok, gimana. Orang dia membuktikan dengan stadion ini buat Jackmania, dia ngucap sendiri. Kalau dia ngomong, ini stadion dibikin buat tim lain, ya gue gak bakal demen sama dia. Karena ini dia bilang buat The Jackmania, ya pasti gue support lah. Gitu. Apalagi ya, terus ya udahlah kita, kayaknya sih nanti mesti ada, atau petisi lah, atau apa, kita mesti bikin gerakan lah supaya ini stadion bisa kita pakai. Sayang, gue nyobain di situ pas lagi lawan tim Thailand kemarin, itu gila, udah stadion gue nggak pernah masuk stadion sekeren itu, seluar biasa itu, jarak ke lapangan deket banget, tempat duduknya tertata rapi, jadi setiap lorong ini, satu lorong ini ada 2 pintu, jadi lu nggak bakal desak-desakan masuk ke situ. Terus tempat duduknya tersusun rapi semua, aduh keren banget. VIP-nya berlapis-lapis, ada VIP, ada Royal mungkin tuh, super VIP, ada VIP lagi di atasnya, itu gila bagus banget udah. Hanya sirkulasi udaranya aja kurang ya, karena itu kan tertutup, jadi angin agak kurang banyak. Gitu, paling catatannya itu aja. Oke, Persija Insight mengundur. Mundur dulu.